Bab 21. Tante. Larissa terkejut saat dirinya mendapatkan tamu di malam hari, apalagi tamu itu adalah tante dari suaminya. Tanpa menanggapi Larissa, Tante Erlangga langsung masuk dan menatap sekeliling seolah tengah mencari sesuatu. Sedangkan Larissa hanya bisa menghela napas lalu mengikuti wanita itu setelah menutup pintu kembali. "Tumben Tante kesini malam-malam begini," kata Larissa pada Tante Erlangga yang memutarkan bola matanya malas. "Memang kenapa? Ini rumah keponakan saya, terserah saya mau datang kapan saja," balasnya lalu mendudukkan dirinya di kursi tamu. "Di mana suamimu?" tanya Tante Erlangga saat Larissa juga ikut mendudukkan dirinya. "Erlangga ada urusan kerjaan di luar kota," jawab Larissa membuat Tante Erlangga tersenyum miring. Entah apa arti senyuman tersebut, tapi Larissa merasa jika wanita di hadapannya tengah mengejeknya. Ya, sesuatu yang didapatkan dengan cara merebut pasti tak akan bertahan lama, suatu saat pasti akan direbut kembali. Sinis Tante Erlangga seketika membuat dada Larissa terasa sesak. Rasanya dia ingin mengusir wanita itu, tapi Larissa sadar jika wanita itu adalah tante suaminya. Melihat raut wajah Larissa, Tante Erlangga mendecih lalu berdiri dari tempat duduknya. "Ya sudah, saya kembali saja jika tak ada Erlangga. Gak betah saya lama-lama di sini," kata Tante Erlangga. Larissa mendongak lalu ikut berdiri. Bagaimanapun dirinya harus tetap bersikap sopan meskipun tak menyukainya. "Mau saya antar sampai depan?" tawar Larissa ditolak oleh Tante Erlangga. "Tak perlu," ucapnya lalu berjalan, tapi langkahnya tiba-tiba terhenti lalu kembali berbalik menatap Larissa. Katanya saling mencintai. "Sudah 4 bulan tapi kau belum hamil juga. Apa ada masalah pada tubuhmu?" "Deeg." Kata-kata Tante Erlangga sangat menyakitinya. Bagaimana bisa dirinya yang juga wanita mengucapkan hal sensitif seperti itu? Larissa meneguk ludahnya, lalu menarik nafas panjang sebelum menjawabnya. "Kenapa menegur saya, Tante? Bukankah Cempaka juga tak hamil? Bahkan sampai hampir 2 tahun, ucapnya dengan santai. "Jadi kau berpikir Erlangga yang bermasalah?" Marah Tante Erlangga merasa tersinggung dengan ucapan Larissa. "Saya tak berkata seperti itu, Tante lah yang mengatakannya," balas Larissa membuat Tante Erlangga berjalan menjauh dan pergi dari tempat tersebut. Setelah kepergian Tante dari suaminya itu, Larissa akhirnya bisa bernafas lega. Rasanya menyesakan saat wanita itu ada di rumah. Pagi ini Erlangga memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Ia berniat menyelesaikan semua pekerjaan kantornya secepat mungkin sebelum kembali ke tempat Cempaka dan menanti kelahiran anaknya. Untuk saat ini Erlangga berniat tidak memberitahu Larissa terlebih dahulu mengenai keadaan Cempaka. Erlangga hanya takut jika istrinya itu kecewa dan nanti justru melarangnya untuk menemui Cempaka ataupun anaknya. Saat baru memasuki rumahnya, keadaan dalam rumah terlihat sepi. Mungkin para pekerja sedang ada di dapur dan Larissa mengajar di sekolah. Itulah yang terpikirkan oleh Erlangga sebelum ia masuk ke dalam kamar dan mendapati Larissa tengah duduk terdiam di atas ranjang dengan tatapan kosong ke depan. Erlangga mendekat dan mendudukkan dirinya di samping Larissa yang sepertinya belum menyadari keberadaannya. "Apa yang membuatmu melamun HM?" tanyanya membuat Larissa sempat tersentak kaget lalu menoleh ke arahnya. "Kapan kau pulang, Er?" tanya Larissa pada Erlangga yang justru memberikannya senyuman lalu merapihkan rambutnya dengan jemarinya. "Mandilah, kau harus mendinginkan kepalamu agar kembali segar. Kita mengobrol setelah sarapan," kata Erlangga tanpa membalas pertanyaan Larissa. Tak lama setelah mengatakannya, Erlangga berdiri dari tempatnya, lalu berjalan keluar kamar, berniat ke ruang kerjanya sebelum ke meja makan, sambil menunggu Larissa menyelesaikan mandinya.
di dalam kamar setelah Erlangga keluar dari kamar. Larissa belum juga beranjak dari tempat duduknya. Wanita itu kini justru tengah meyakinkan dirinya untuk memeriksa ponsel milik suaminya yang tertinggal di sampingnya. Saat Erlangga duduk tadi, ia meletakkan ponselnya dan meninggalkannya bersama Larissa. "Maaf tapi aku istrimu. Aku berhak tahu apa yang kau lakukan bersama Cempaka," gumam Larissa lalu mengambil ponsel tersebut dan membukanya setelah meyakinkan dirinya sendiri. Larissa membuka aplikasi berwarna hijau yang selalu menjadi tempat Erlangga menghubungi orang lain. Tapi di sana tak ada pesan apapun. Pria itu telah membersihkan pesan-pesannya. Hanya ada beberapa pesan yang tersisa. Pesan yang hanya membahas pekerjaan kantor. Larissa mendecak kesal saat tak menemukan apapun di aplikasi chat itu. Hingga ia kepikiran untuk membuka galeri milik Erlangga. Jantungnya rasanya seperti berhenti berdetak saat melihat sebuah foto di galeri milik suaminya. Larissa merasa sesak yang amat menyakitkan dan perih yang membuatnya merasa kesulitan hanya untuk sekedar bernafas. Dijatuhkannya ponsel itu di samping tempat duduknya, sedangkan dirinya berusaha bernafas dengan air mata yang sudah membasahi pipinya. Larissa memukul-mukul dadanya saat rasa sesak itu tak kunjung hilang. Rasanya sangat menyakitkan. Ia tak mau bernasib sama dengan ibunya. Tidak, mereka berbeda. Ibunya mungkin memang perebut suami orang, tapi dirinya hanya mempertahankan cinta yang memang sejak awal adalah miliknya. Lantas kenapa sekarang ia merasa jika dirinya lah yang akan dibuang? Bukankah cinta itu sejak awal miliknya? Erlangga sejak awal menyukainya, dan Cempaka hanya tanaman liar yang menghambat pertumbuhan cinta mereka. Bagaimana bisa sebuah tanaman liar berniat memiliki buah, di saat tanaman yang ditanam dengan sepenuh hati sendiri saja belum berbuah? Apakah pada akhirnya tanaman yang sengaja ditanam itu akan disingkirkan karena tanaman liar yang tak diharapkan memberikan hasil yang lebih baik? Bukannya dicabut, tanaman liar itu mungkin akan dipelihara. Ini tak adil untuk tanaman yang sejak awal diberikan harapan tinggi untuk dijadikan tanaman yang akan dipelihara. Larissa menggeleng pelan. Ia menyeka air matanya lalu mengembalikan ponsel Erlangga seperti sebelum ia sentuh. Untuk saat ini Larissa akan berusaha bersikap biasa saja, seolah tak tahu situasi apa yang telah dihadapi suaminya. Larissa akan melihat apa yang akan dilakukan Erlangga, berusaha menunggu pria itu jujur dan memberikan solusi atas masalah ini. Larissa tak ingin mengalah atau mundur begitu saja. Ia tak bisa menyerah pada cintanya. Mereka berdua saling mencintai, dan Cempaka hanyalah orang ketiga di hubungan mereka sejak awal. Tidak seperti dirinya yang memang sebelum Erlangga dan Cempaka menikah sudah menjadi pacar Erlangga serta orang yang dicintainya. Larissa yakin Erlangga akan memilihnya hingga akhir. Tak peduli kau mengandung anaknya, nyatanya hati Erlangga adalah milikku Cempaka. Kita nantinya pasti akan bisa memiliki anak sendiri, gumam yakin Larissa. Bab 22. Larissa berjalan ke meja makan begitu selesai memandikan tubuhnya. Di sana sudah ada Erlangga yang entah sejak kapan menunggu dirinya untuk sarapan bersama. "Tumben kamu mandinya lama banget," kata Erlangga begitu melihat Larissa mendekat dan duduk di sampingnya. Larissa hanya tersenyum tipis tanpa membalas perkataan Erlangga. Ia memilih mengambil piring dan menyiapkan makanan untuknya dan untuk suaminya itu. Melihat Larissa seperti tak ingin berbicara, Erlangga memilih diam dan mulai memakan sarapannya dalam keheningan. Selesai makan, Larissa menatap dalam Erlangga hingga membuat pria itu merasa sedikit terganggu. "Ada apa?" tanya Erlangga pada akhirnya. Larissa menggeleng pelan sebelum mulai berbicara. "Kau menginginkan seorang anak?" Erlangga diam. Ia merasa terkejut dengan pertanyaan Larissa.
Pembicaraan ini akan menjadi masalah jika dibahas lebih lanjut. Kenapa tiba-tiba membicarakan tentang anak? Tanya balik Erlangga. Tidak, hanya saja aku berpikir jika kita bisa konsultasi pada dokter kandungan agar memiliki anak lebih cepat. Balas Larissa berusaha tersenyum di hadapan Erlangga yang menghela napas kasar lalu menyugar rambutnya ke belakang. Aku tidak mau. Tolak tegas Erlangga tanpa alasan yang jelas membuat dada Larissa berdenyut nyeri mendengarnya. Kenapa? Apa karena kau mengharapkan anak dari Cempaka? Kau berharap bisa mendapatkan anak darinya? Erlangga menggeleng tak percaya dengan apa yang Larissa ucapkan padanya. Kenapa tiba-tiba istrinya itu membahas Cempaka? Padahal ia tak tahu jika Cempaka tengah mengandung anaknya. Kenapa jadi Cempaka? Kesal Erlangga. Kenapa kau tak menceraikannya? Balas Larissa meninggikan nada bicaranya. Jika memang tak mencintainya, kau seharusnya telah menceraikannya. Kau tak ingin anak dariku dan belum menceraikannya sampai saat ini. Larissa, bentak Erlangga membuat Larissa tersentak kaget. Erlangga menarik napas panjang, berusaha mengontrol emosinya. Ia memilih beranjak pergi meninggalkan Larissa yang masih diam di tempatnya. Liam tersenyum saat melihat Cempaka berbicara dengan bayinya. Wanita itu bahkan tak menyadari keberadaan Liam yang tengah membawakan susu untuknya. Minum susumu terlebih dahulu, kata Liam membuat Cempaka menoleh lalu tersenyum. Terima kasih, ucap Cempaka sebelum meminum susu itu hingga habis. Sebentar lagi 7 bulan, kurang lebih 2 bulan lagi dia akan lahir. Perkataan Liam tertuju pada janin di perut Cempaka. Cempaka tersenyum sambil mengangguk. Aku tak sabar menantikannya saat dia memanggilku mama dan memanggilmu papa. Liam ikut tersenyum lalu menunduk dan mengarahkan wajahnya di depan perut Cempaka. Tentu, aku akan jadi papa yang baik untuknya. Yakin Liam membuat Cempaka menatapnya sendu. Terima kasih. Liam menegakkan kembali tubuhnya saat Cempaka berbicara. Untuk apa? Untuk semuanya. Aku tak tahu apa yang akan kulakukan jika engkau tak ada di sisiku, ungkap Cempaka digelengi pelan oleh Liam. Akulah yang berterima kasih karena kau masih mencintaiku sampai saat ini. Melihat Erlangga tak ada di rumah, Larissa berniat pergi ke dokter kandungan tanpa pria itu. Ia akan memeriksakan dirinya terlebih dahulu dan menanyakan apa yang harus ia lakukan agar mereka bisa memiliki anak. Jika dirinya tak bermasalah, berarti Erlangga lah yang bermasalah. Dan itu artinya anak yang dikandungan Cempaka bukanlah anak Erlangga. Sampainya di tempat dokter spesialis kandungan, Larissa langsung masuk ke dalam ruangan saat dipersilahkan untuk masuk. Baik Bu Larissa, jadi apa keluhannya? Tanya dokter perempuan itu saat Larissa sudah mendudukkan dirinya. Larissa memilin jarinya gugup, ia berdehem pelan sebelum menjawab pertanyaan dokter. Begini dok, saya dan suami saya ingin memiliki anak, tapi sampai saat ini saya belum hamil. Apakah dokter bisa memeriksa saya? Dokter itu mengangguk paham dengan keluhan pasiennya. Di mana suaminya Bu? Seharusnya datang bersama agar saya bisa memeriksa kalian bersama. Karena terkadang tak semuanya salah pihak perempuan. Bisa saja suami Bu Larissa yang bermasalah, atau juga bisa keduanya. Jelas dokter itu. Larissa mengangguk. Dia lagi sibuk dok. Untuk saat ini saya ingin saya sendiri yang diperiksa. Jika memang tak ada masalah besok, saya akan datang bersama suami saya. Lalu jika tak ada masalah dengan kami berdua, saya ingin meminta bantuannya agar cepat memiliki momongan. Dokter itu menghela napas pelan sebelum mengangguk. Dokter itu berdiri dan mempersilahkan Larissa agar ia bisa memeriksanya. Di kantor, Erlangga tak berhenti tersenyum saat melihat foto bayinya yang sudah ia cetak dan bingkai.
Foto itu Erlangga letakkan di atas meja kerjanya saat tak ada orang, dan saat ada orang masuk, ia akan meletakkannya di laci bawah mejanya. Ayah menyayangimu nak, lahirlah dengan selamat. Ayah menantikanmu, gumamnya sambil mengelus sayang foto itu. Ayah akan cepat menyelesaikan pekerjaan ayah dan segera menemuimu. Nanti jika waktunya sudah tepat, ayah akan memberitahu bundamu soal keberadaanmu. Mungkin akan sedikit sulit meyakinkannya, tapi ayah yakin suatu saat bundamu bisa menerima keberadaanmu. Dert. Erlangga menoleh ke arah ponselnya yang berdering. Ia mengambil ponselnya lalu mengangkat panggilan dari istrinya itu. Halo Lar? Iya. Aku ada urusan pekerjaan mendadak. Aku harus mendampingi anak murid lomba. Bisakah aku ikut? Tentu saja sayang, berapa hari? Tak tahu, tapi nggak lama kok. Baiklah, terima kasih Setelah mendapatkan izin, Larissa menutup panggilannya. Larissa mengusap air matanya yang terus menetes meskipun ia tak menginginkannya. Kenapa hanya aku? Kenapa hanya aku yang tak bisa memiliki anak, sedangkan dia bisa? Lirih Larissa sambil melihat kertas bukti pemeriksaan dirinya. Rasanya dunia tak adil padanya. Cempaka selalu mendapatkan semuanya. Kasih sayang orang tua, kekasih yang mencintainya, kekayaan, bahkan anak dari pria yang ia cintai. Selama ini Larissa tak pernah mengeluh, meskipun dari lubuk hatinya yang paling dalam, ia merasa iri dengan hidup Cempaka. Larissa berpikir jika dirinya sudah cukup dengan Erlangga di sampingnya, tapi ternyata Larissa bisa saja kehilangan Erlangga karena wanita itu. Larissa akan menemui Cempaka dan memperjelas tujuan wanita itu, apa yang wanita itu mau dan yang dia inginkan. Cempaka tak bisa mengambil Erlangga dari hidupnya. Larissa masih membutuhkan pria itu, tapi Larissa juga tahu jika Erlangga pasti akan lebih memilih buah hatinya daripada dirinya yang tak bisa memberikannya keturunan. Larissa harus meminta kejelasan Cempaka. Siapa yang akan wanita itu pilih? Apakah Cempaka akan memilih Liam atau justru menyakiti semua orang dengan memilih Erlangga? Bersambung. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.